Ustaz. Ya, jadi kesimpulan apa yang tadi kita sampaikan diantaranya, hendaknya kita tidak sempit dalam memahami makna fikih. Jadi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin dijelaskan kata penulis, padahal kata fikih dalam kamus generasi awal, yakni generasi para sahabat, digunakan untuk ilmu tentang jalan menuju akhirat. Jadi fikih itu bukan cuma belajar wudu, belajar sholat, pembatal wudu, pembatal puasa, bukan cuma itu. Tapi fikih itu luas, yakni jalan menuju akhirat. Juga pengetahuan tentang detil-detil penyakit jiwa dan perusak amal perbuatan. Jadi orang yang memahami fikih, dia tahu apa yang merusak amal perbuatan dia berupa riya, itu. Apa yang membuat rusak dia berupa ujub, takabur dan yang lainnya. Jadi penyakit-penyakit itu dibahas dan itu bagian daripada makna fikih. Juga kemantapan kesadaran terhadap rendahnya dunia. Jadi orang yang faqih yang mendalam itu, dia tidak memandang tinggi dunia. Dan memang itu yang ada dalam Al-Quran, yang dalam sunnah. Jadi dunia itu dianggap hina oleh mereka. Sampai-sampai dikatakan dunia itu lebih jelek daripada bangkai kambing. Itu orang yang paham tentang fikih yang sebenarnya. Juga kekuatan ambisi untuk meraih nikmat-nikmat dan dominasi rasa takut terhadap hati. Karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ini seorang ulama tabi'in, mengatakan orang fakih hanyalah orang yang zuhud di dunia. Kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi apa namanya ahli fikih itu orang yang zuhud kepada dunia. Apa sih zuhud? Meninggalkan apa-apa yang tidak berguna di akhirat. Sehingga zuhud tidak identik dengan miskin, enggak. Tapi zuhud adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang tidak berguna di akhirat. Sebab jadi orang kaya raya bisa jadi dia zuhud, sementara miskin papa tapi dia rakus dunia. Semoga kita menjadi orang yang zuhud dan tidak fakir. Selanjutnya menginginkan akhirat, hari-harinya yang dipikirkan bagaimana agar dia bisa masuk surga. Itu orang yang faqih. Kemudian memahami agama dan teguh dalam beribadah kepada Tuhannya. Orang yang faqih, dia mendalami agama, ngaji lagi, dan dia mengamalkan ilmunya. Selanjutnya berhati bersih dan berlidah jernih dari kehormatan kaum muslimin. Orang yang faqih, orang yang paham dalam agama, dia tidak sibuk dengan tahdir sana, tahdir sini, enggak. Dia jaga lisannya dari mencela kaum ini, dari membuat jelek kepada hati mereka. Selanjutnya menjaga diri dari harta mereka dan tulus memberikan kebaikan buat mereka. Gak mau dia mengambil harta bersama kaum muslimin kecuali jalan yang hak. Jangan sampai dia hutang tidak bayar. Ini orang gak paham. Kalau orang ngerti, dia takut dari hutang. Jangan sampai nanti ditagih di akhirat. Adapun kalau sekedar dia punya ijazah S1, S2, S3 tapi nggak takut kepada Allah, hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang paham dalam agama, hakikatnya mereka bukan orang yang ahli fikih. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.